Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan satu tema, yakni rancangan Allah itu terukur dan dengan pertimbangan. Rancangan Allah itu terukur dan dengan pertimbangan didasarkan kepada kitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan pasal 32 ayat 11 dan ayat 12. Didasarkan kepada kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 32 ayat 11 dan ayat 12. Jika Bapak Ibu ada Alkitab atau Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang membaca Alkitab, silakan membuka Alkitab di kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan di sana, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 dikatakan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Amin. Saudara, nas ini berbicara ketika hal ini berbicara tentang isi nyanyian Musa ketika ia menceritakan bagaimana keluh kesahnya, bagaimana ia sedih melihat keadaan orang Israel pada saat itu. Kalau saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 10, bahkan pasal 32 secara khusus, saya katakan itu berbicara tentang nyanyian Musa, berbicara tentang isi hati Musa, berbicara tentang keluhan Musa, bagaimana ia mengeluhkan sifat atau karakter orang Israel pada saat itu, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa orang Israel, Musa sudah menunjukkan bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka dipanggil dari Mesir, ketika mereka diperhadapkan dengan Firaun, ketika mereka diperhadapkan kepada padang gurun, dan bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa orang Israel tidak dapat mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dikatakan bahwa orang Israel tidak tahu diri, orang Israel tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini, Musa mengingatkan mereka, hai Israel, engkau perhatikan bagaimana dahulu, bagaimana Allah kita membawa kita keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah kita memimpin kita di padang gurun, bagaimana Allah memberikan kita makan dan minum, tetapi engkau tidak meresponinya dengan ucapan syukur. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika Allah menguji hati mereka, ketika Allah seolah-olah membuat mukjizatnya terlambat dalam hidup mereka, mereka berpikir Tuhan sedang meninggalkan mereka. Ketika mereka berpikir pada saat itu doa mereka tidak terjawab, apa yang mereka lihat, apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, mereka berpikir mereka meninggalkan Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka, engkau tidak tahu diri. Engkau tidak melihat bagaimana Allah kita memimpin kita dari tanah Mesir, memimpin kita di padang gurun. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang baik, punya tujuan yang baik bagi kita. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan pasal 32 ayat 11 dikatakan, Musa mengambil umpama atau laksana Raja Wali. Dalam ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Musa mengambil satu ilustrasi seperti Raja Wali atau laksana Raja Wali. Saudara, Musa sendiri menerangkan seperti apa karakter Raja Wali pada pasal atau dalam ayat 11. Dikatakan Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Raja Wali ini, saudara, dia tidak pernah mau anak-anaknya ini tinggal di dalam zona kenyamanan. Seekor induk Raja Wali tidak mau anak-anaknya ini, mereka hanya diam, mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga yang terjadi bahwa induknya, ia berusaha menggoyang bangkitkan sarangnya, supaya anak-anaknya ini, mereka terlatih, fisik mereka kuat, bahkan pergerakan mereka bisa menjadi kuat, dan mereka bisa bertumbuh dan berkembang.
Dikatakan bahwa Raja Wali ini induknya berusaha menjatuhkan anak-anaknya supaya anak-anaknya itu jatuh ke dalam jurang. Sehingga dikatakan mungkin anak-anaknya berpikir pada saat ini, engkau orang tua yang gila, apakah engkau berusaha untuk membunuh kami, untuk menjatuhkan kami ke dalam jurang yang berbatu-batu? Mungkin anak-anaknya berpikir demikian. Anak-anaknya tidak tahu apa tujuan induknya untuk membuat mereka, untuk melatih mereka sedemikian rupa. Demikian dikatakan dalam ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Demikianlah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya judul khotbah hari ini, rancangan Allah itu terukur dan dengan pertimbangan. Rancangan Allah itu terukur dan dengan pertimbangan. Seperti induk Raja Wali, ketika ia menjatuhkan anak-anaknya, ia sudah berusaha dengan kecepatan berapa, pada saat dia jatuh dengan ketinggian berapa, dia sudah mengatur kecepatannya supaya dia bisa kembali mengangkat anak-anaknya ke atas. Dia akan berusaha beberapa kali untuk melakukan itu supaya anak-anaknya terlatih, supaya anak-anaknya ini dewasa, dan pada akhirnya anak-anaknya bisa mandiri dan terbang sendiri. Demikianlah saya katakan bahwa rancangan Allah itu pun terukur dalam kehidupan kita. Rancangan Allah pun dipertimbangkan. Allah melakukannya dengan satu pertimbangan yang terukur bagi kita, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir ketika kita sulit, ketika mungkin situasi kita lemah, ketika mungkin kita sakit, kita mungkin berkeluh kesah, mungkin kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tidak. Tetapi percayalah bahwa rancangan Allah itu terukur dan dengan pertimbangan bagi Bapak Ibu. Allah melakukannya dengan satu pertimbangan yang kuat. Allah melakukannya dengan satu ukuran yang kuat, Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Sehingga Musa, dia mengibaratkan laksana Raja Wali. Begitulah Tuhan bagi melatih anak-anaknya supaya anak-anaknya di kemudian hari bisa menjadi dewasa. Dikatakan bahwa Musa ini dia berusaha menyadarkan orang Israel supaya mereka apa? Supaya mereka mengingat, supaya mereka memahami bahwa tujuan mereka, bahwa Allah membawa mereka dengan satu tujuan, tujuan yang indah, yaitu sampai kepada tanah Kanaan. Musa ngotot betul kepada mereka bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Karena apa? Dari perjalanan di Mesir pun Musa sendiri sudah melihat dan menyaksikan, bahkan orang Israel pun menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan tangan yang keras, Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan tidak terlalu gampang, ketika tulah pertama Allah memberikan kepada Mesir, Allah langsung membawa mereka keluar dari Mesir. Bukan tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan apa? Allah berkata, supaya orang Israel, bahkan seluruh penduduk Mesir, mereka lebih melihat banyak tanda-tanda dilakukan. Ada satu maksud, ada satu tujuan, dan saya katakan bahwa rancangan Allah itu indah bagi orang Mesir, indah bagi orang Israel, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa rancangan Allah itu sudah dipertimbangkan bagi mereka. Ketika mereka orang Israel dibawa ke padang gurun, Tuhan sudah mempertimbangkan, Tuhan sudah mengukur kemampuan mereka, Bapak Ibu. Nanti ketika mereka di padang gurun, mereka mau makan apa? Mereka mau minum apa? Mustahil padang gurun bisa menyiapkan makan dan minuman. Tetapi saya katakan Allah sudah mempertimbangkan mengapa Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun. Dan sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Musa, laksana Raja Wali itulah, seperti itulah Tuhan memimpin orang Israel, dan seperti itulah Tuhan memimpin kehidupan kita. Saya katakan saudara-saudara, bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Saya katakan sekali lagi, mungkin ketika pikiran kita, mungkin ketika hati kita, mungkin logika kita tidak sesuai dengan iman, atau mungkin sepertinya merasa atau seolah-olah bertolak belakang dengan iman. Tetapi saya katakan bahwa iman itu tidaklah sekali-sekali mencelakakan Bapak Ibu. Saya katakan bahwa iman itu
tidak pernah membuat saudara menjadi buruk. Iman itu, tujuan Allah itu, rancangan Allah itu tidak semena-mena Allah membuatnya dengan maksud yang kurang baik. Allah tidak berpikir, wah dia sudah mulai kaya, dia sudah mulai bertumbuh, maka selanjutnya saya mengalihkan jalannya supaya dia kembali mundur, supaya dia tidak pernah maju. Allah tidak pernah berpikir demikian. Tetapi sebaliknya, kadang logika kita tidak sesuai atau bertolak belakang dengan iman, merasa bertolak belakang dengan iman. Tetapi percayalah saudara, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Rancangan Tuhan itu sekali lagi saya katakan, bahwa ia melakukannya dengan terukur dan penuh dengan pertimbangan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, yang akan kita tuntaskan Bapak Ibu, bagaimanakah Allah menentukan rancangannya terukur dan penuh dengan pertimbangan? Bagaimanakah Allah menentukan rancangannya terukur dan penuh dengan pertimbangan? Ada 3 cara bagaimana Allah mengukur dan mempertimbangkan rancangannya bagi kita. Yang pertama adalah Allah memperhitungkan kapasitas kemampuan kita yang memadai. Nanti dapat diperhatikan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yang kedua adalah Allah bertindak di waktu yang tepat pada situasi yang darurat. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 17, ayat 21 dan ayat 32. Dan yang ketiga, bahwa Taurat Tuhan sebagai petunjuk atau sebagai solusi yang tepat bagi kita. Tertulis dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Saya katakan saudara, sekali lagi saya tekankan bagi kita, bahwa rancangan Allah itu merupakan rancangan yang sempurna, merupakan rancangan yang indah, dan tentu merupakan rancangan yang sudah dipertimbangkan. Perhatikan yang pertama, alasan atau cara yang pertama, bagaimana Allah mengukur dan mempertimbangkan rancangannya bagi kita. Yang pertama, Allah memperhitungkan kapasitas kemampuan kita yang memadai. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, mungkin saudara Bapak Ibu, hal ini sudah menjadi ayat emas atau ayat hafalan bagi Bapak Ibu. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya katakan cara yang pertama adalah bahwa Allah sudah memperhitungkan kapasitas kemampuan kita yang memadai. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia, Bapak Ibu. Saudara punya anak mungkin saya punya anak masih umur 3 tahun. Kalau saya berikan dia beban 100 kilo sudah tidak masuk akal Bapak Ibu. Itu artinya sudah menjadi orang tua yang mungkin ingin membuat anak-anaknya dewasa. Tapi saya mengasihi anak saya bisa memberikan dia beban yang bisa dia bawa, yang bisa dia pikul sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah dikatakan bahwa Allah sesungguhnya ia mempertimbangkan bagaimana kapasitas kemampuan kita yang memadai. Allah mengukur bagaimana kapasitas dan kemampuan kita yang memadai, bagaimana kita mampu untuk mengangkat suatu beban, bagaimana kita bisa menuntaskan suatu beban, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu beban, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa Allah sudah memperhitungkan kapasitas kita. Allah sudah memperhitungkan kemampuan kita. Allah sudah mempertimbangkan, sudah memperhitungkan bagaimana kita, apakah kita mampu atau tidak, Tuhan sudah tahu. Sehingga saya katakan, jika engkau punya masalah, janganlah langsung engkau menyerah. Jangan langsung bersungut-sungut. Jangan langsung mengomel di hadapan Tuhan. Salah satu yang membuat Allah murka kepada orang Israel adalah ketika bangsa ini sudah berkali-kali ditolong, sudah berkali-kali ditunjukkan petunjuk,
Tetapi mereka tetap bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bersungut-sungut itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mungkin diperhadapkan dengan suatu masalah atau beban, saya katakan bahwa Allah sudah memperhitungkannya, bahwa kita mampu keluar dari sana, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa Allah sudah mengukurnya, bahwa kita mampu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena dikatakan apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita diperhadapkan atau diberikan suatu masalah atau penderitaan atau pergumulan, dikatakan bahwa Allah memberikan jalan keluar kepadamu. Nyata dan terbukti Bapak Ibu. Ketika orang Israel, mereka dikepung oleh bangsa-bangsa. Mereka dikepung oleh beberapa bangsa dengan prajurit yang banyak. Allah tidak membiarkan mereka berperang sendirian. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka orang Israel hanya menonton saja. Tetapi Allah sendirilah yang berperang bagi mereka. Firman Tuhan terbukti. Dikatakan bahwa Allah lah yang berperang bagi kita. Bahwa Allah akan menyiapkan jalan keluar bagi kita. Jadi kita punya masalah apapun. Punya pergumulan apapun. Asal bukan karena suatu kebodohan atau kesalahan. Percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Yang saya maksud kesalahan adalah, jangan saudara mungkin melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang konyol. Terus saudara menderita dan saudara salahkan Tuhan. Dan saudara berdoa, Tuhan mau menjawab. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan nanti bermaksud saudara mau menipu yang ini. Saudara mungkin berdagang atau berbisnis dengan tidak benar. Sehingga akhirnya bisnis saudara jatuh. Dan saudara berpikir Tuhan akan tolong. Tidak demikian Bapak Ibu. Tetap pada prinsip yang benar. Tetap pada ketentuan yang benar. Saya katakan Tuhan akan menolong kita. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara percayalah, Tuhan tidak sepenuhnya menyingkirkan beban kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan menambahkan kekuatan supaya kita mampu memukulnya. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak sepenuhnya menyingkirkan beban kita. Ketika kita berdoa, Tuhan saya punya masalah ini, akhirnya Tuhan singkirkan. Tidak demikian. Kadang Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagimu. Sehingga engkau mampu menghadapi atau menyelesaikan persoalanmu sendiri. Tidak serta-merta Tuhan menyingkirkan beban itu. Sekali lagi, Ia bisa juga menambahkan kekuatan dalam hidupmu. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu Bapak Ibu. Jangan pernah menyesali keadaanmu. Asal engkau sudah melakukan apapun. Asal engkau sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Saya katakan jangan pernah menyesali. Ayub berkata, jangan hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Satu pernyataan Ayub yang sangat berkesan, yang sangat memberkati. Beliau mengatakan, jangan hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Artinya seolah-olah jangan kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan. Sehingga kita datang beribadah. Dan setelah kita menerima sesuatu yang buruk, kita melupakan Tuhan. Atau kita menyalahkan Tuhan. Yang pertama saya katakan, percayalah bahwa Allah sudah memperhitungkan kapasitas kemampuan kita yang memadai. Allah sudah memperhitungkan, Allah sudah menentukan, Allah sudah mengukurnya Bapak Ibu. Sama ketika kami membangun di lantai 3 waktu bulan-bulan yang lalu. Gembala dia sudah mengukur bagaimana dana yang dibutuhkan, bagaimana bahan-bahan yang diperlukan. Gembala sudah membuat yang namanya pembukuan atau sudah membuat pertimbangan. Tidak akan mungkin satu bangunan bisa berdiri kalau tidak ada ukuran yang matang, kalau tidak ada perhitungan yang pas, kalau tidak ada kemampuan yang memadai di sana. Sehingga terbukti saudara, lantai 3 bisa indah karena apa? Di sana sudah diperhitungkan bagaimana kapasitas kemampuan, bagaimana dana yang dibutuhkan, dan bagaimana materi-materi atau bahan-bahan yang diperlukan di sana.
Beliau sudah mengukur bagaimana apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun itu. Demikian Allah dalam hidup kita. Allah sudah menentukan kapasitas kita. Allah sudah menentukan atau sudah mengukur kemampuan kita. Bahwa kemampuan kita memadai untuk itu. Itu yang pertama. Cara Allah, bagaimana Allah mengukurnya dan mempertimbangkan rancangannya. Yang kedua adalah bahwa Allah bertindak di waktu yang tepat pada situasi yang darurat. Allah bertindak di waktu yang tepat pada situasi yang darurat. Perhatikan dalam Yohanes pasal 11. Ini sengaja saya acak Bapak Ibu supaya tidak terlalu panjang ayatnya. Saya acak Yohanes pasal 11 ayat 17, ayat 21 dan ayat 32. Ayat 17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ayat 21, maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya katakan bahwa Allah bertindak di waktu yang tepat pada situasi yang darurat. Karena sebelumnya, 4 hari sebelumnya, Marta dan Maria menuliskan surat kepada Yesus bahwa Lazarus yang dikasihi sedang sakit, dengan harapan supaya Yesus datang segera kepada mereka dan menyembuhkan Lazarus pada saat itu. Karena apa yang dilihat oleh Marta dan Maria, Yesus sangat sanggup untuk menyembuhkan berbagai penyakit apapun. Sehingga diharapkan bahwa Yesus datanglah cepat-cepat, bahwa dia yang engkau kasihi sedang sakit. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan Yesus sedang menunda waktu. Bukan karena Yesus tidak mengasihi mereka. Bukan karena Yesus tidak mau membuktikan keallahannya kepada mereka. Tetapi percayalah bahwa Yesus seperti yang judul kita, ia punya rancangan yang indah, yang terukur dan sudah dipertimbangkan. Sehingga pada hari yang keempat Yesus mendatangi mereka. Dikatakan bahwa Marta, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Demikian pernyataan yang sama dari Maria dikatakan, Yesus, jika sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka mengeluhkan saudara. Mereka memikirkan bahwa Yesus hanya sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi Yesus datang pada hari keempat. Kenapa? Kalau misalnya dia datang pada hari yang ketiga dan membangkitkan Lazarus pada hari yang ketiga, mungkin orang Israel atau orang Yahudi bisa berpikir, ya bisa saja kan Lazarus mati suri. Orang Israel kan banyak politiknya Bapak Ibu. Orang Israel, orang Yahudi itu banyak liciknya. Ya bisa saja kan Yesus menyembuhkan atau Lazarus tidak mati. Bisa saja kan dia mati suri dulu, baru Yesus pura-pura datang dan menyembuhkan dan membangkitkan. Bisa saja. Tetapi dikatakan bahwa Yesus datang pada hari yang keempat. Kalau hari yang keempat, tidak mungkin lagi ada dikatakan mati suri Bapak Ibu. Dan dikatakan Yesus bertindak di waktu yang tepat dan membangkitkan Lazarus. Sehingga kalau saudara baca di ayat 43 dan 44, masih di Yohanes 11, dikatakan dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saya katakan sekali lagi bahwa Allah bertindak di waktu yang tepat dan pada situasi yang darurat Bapak Ibu. Marta dan Maria mengharapkan Yesus hadir pada saat itu. Ketika mereka menyampaikan undangan, ketika mereka menulis surat, harapan mereka Yesus segera datang. Tetapi saya katakan, Yesus melakukan itu bukan karena tidak ada pertimbangan, bukan. Yesus melakukan itu, sekali lagi saya katakan, dia sudah mengukurnya Bapak Ibu.
Yesus melakukan itu dengan suatu pertimbangan yang tepat. Yesus melakukan itu. Yesus bertindak di waktu yang tepat pada saat situasi yang darurat. Sehingga pada saat itulah bahwa banyak orang Yahudi, banyak orang Israel, mereka terheran-heran melihat Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu. Jangan pernah engkau berpikir engkau mengakhiri hidupmu, Bapak Ibu. Istri saya yang cantik ini, karena dia ada di sini Bapak Ibu, sehingga saya katakan istri saya yang cantik ini. Ketika ibu saya meninggal tanggal 22 September kemarin, dan 25 dan 29 adalah penguburannya. Di situ saya menangisi ibu saya bahwa saya akan berpisah dalam sementara waktu di bumi. Tetapi satu hal yang membuat saya terharu adalah ketika istri saya menyampaikan kata perpisahan terakhir. Satu yang menarik dan Bapak Ibu perlu catat. Beliau menyatakan, "Mama, saya bersyukur engkau melahirkan seorang pria yang baik." Ternyata saya sendiri Bapak Ibu. Saya bersyukur engkau mendidik seorang pria untuk menjadi suami bagi saya. Tetapi beliau lupa seorang pria yang gantengnya beliau tidak ikut sertakan. Padahal yang menurut kesaksiannya, menurut ceritanya, sebelum dia menikah atau lama setelah sebelum dia menikah, dia dulu bersaksi bahwa dia ingin segera mengakhiri hidup, atau dia sudah bosan dengan hidup. Karena apa? Dia berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi dia, keluarga tidak mengasihi dia, atau orang lain tidak mengasihi dia. Dia berpikir bahwa rancangan Tuhan itu mungkin bagi dia sudah seperti itu Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ternyata roh itu tetap memberikan kekuatan kepada dia. Mungkin roh berbicara, nanti ke depan engkau akan mendapatkan laki-laki yang demikian. Ternyata sayalah jawabannya. Semua indah pada waktunya Bapak Ibu. Luar biasa. Sehingga yang tadinya saya menangis karena ibu saya pergi, akhirnya saya tertawa Bapak Ibu. Beliau berbicara di depan orang-orang yang terhormat. Yang tadinya saya menangis tertunduk. Tapi ketika dikatakan saya bangga punya suami, saya langsung begini. Saya langsung menatap orang-orang dan mereka malu melihat saya. Luar biasa. Saya katakan bahwa Allah bertindak di waktu yang tepat pada situasi yang darurat. Seringkali dikatakan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Atau seringkali manusia jatuh dulu yang namanya kepada penderitaan-penderitaan, baru mereka mengingat Tuhan. Sehingga terbukti pada hari-hari ini, ada banyak orang-orang yang diberkati, ada banyak orang-orang kaya. Pada hari Minggu mereka di mana? Ada mereka yang berjalan-jalan di mall, ada mereka yang pergi rekreasi, ada mereka yang ke puncak, padahal mereka sudah diberkati Tuhan. Sehingga kadang-kadang Allah itu sengaja memberikan suatu penderitaan bagi manusia, memberikan suatu pergumulan bagi manusia, supaya manusia itu mengingat Allah. Kadang ketika manusia itu diperhadapkan dengan pergumulan, maka disitulah mereka mengingat Allah Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin kita ada kepada suatu penderitaan atau pergumulan, percayalah, bisa saja itu bahasa syarat Allah, karena Allah ingin berkomunikasi dengan saudara. Ketika mungkin saudara merasa bahwa saudara tidak diperhatikan oleh orang lain, mungkin saudara merasa tidak layak untuk hidup, tidak ada gunanya untuk hidup. Saya katakan bisa saja itu bahasa syarat Allah untuk berbicara atau ingin berkomunikasi dengan saudara. Saya belum pernah menemukan bahwa rancangan Tuhan itu dia terlambat, bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat. Saya tidak pernah menyaksikan atau melihat. Ada suatu cerita, ketika dalam penerbangan dari kota A ke kota B, seorang ibu ternyata dia ketinggalan pesawat. Dia katakan, dia protes kepada Tuhan, "Tuhan, kan saya sudah bayar pesawat ini, tiket pesawat ini dengan harga yang mahal. Dan waktu saya pun di sana, saya harus membutuhkan waktu yang tepat untuk bisa
membangun suatu perusahaan yang ada, yang sudah dipercayakan. Tuhan, Engkau begitu kejamkah sama saya? Saya sudah berbakti kepada Tuhan. Bangunan-bangunan gereja saya perbantukan, bahkan hamba-hamba Tuhan saya support. Tetapi kenapa sekarang saya dengan tujuan yang indah, dengan tujuan yang dipercayakan, saya akan mendapatkan untung yang besar dari situ. Tetapi saya kenapa hari ini saya harus ketinggalan pesawat? Itu bisa batal Tuhan. Yang harusnya saya mendapatkan upah untung sekian miliar. Tetapi itu harus terbuang sia-sia. Dia protes kepada Tuhan. Dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya dia pulang. Dan ternyata ketika dia di rumah, dia menonton berita. Bahwa ternyata pesawat yang tadinya dia tumpangi telah mengalami yang namanya kecelakaan. Di situ dia menangis. Yang tadinya dia berpikir bahwa ketika dia terbang dengan tepat waktu, ia akan sampai kepada tujuan dan mendapatkan untung yang besar. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Rancangan Tuhan tidak demikian. Rancangan Tuhan itu seolah-olah bertolak belakang dengan kita atau berseberangan dengan kita. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu sudah dirancang dengan ukuran yang tepat dan sudah dipertimbangkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Allah sudah melakukannya. Allah sudah memperhitungkannya. Dan Allah sudah mempertimbangkannya. Pada Perang Dunia Kedua, ketika tentara Amerika, dia berperang dengan negara yang lain. Ketika pada saat itu pertempuran sudah semakin gawat, asap di mana-mana. Ada satu prajurit, dia ketinggalan dari timnya. Dia melihat bahwa timnya sudah tidak kelihatan di mana-mana. Dan musuh sudah mendekat untuk menggempur dia. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua itu dia merasa bahwa dia akan mati di situ. Bahwa waktunya di gua itu dia akan mati. Apa yang terjadi Tuhan? Berikanlah saya kesempatan untuk hidup. Saya ingin melihat istri dan anak-anak saya. Saya ingin melanjutkan karir saya. Saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Tetapi seolah-olah dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan dia. Musuh sudah semakin dekat. Dan musuh sudah mulai memasuki gua-gua yang ada di dalam pertempuran tersebut. Melihat itu dia berharap. Dia berpikir bahwa dia tidak ada harapan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan selamat. Tetapi ada seketika, ada satu laba-laba. Dengan satu kecepatan, dia membangun sarangnya di dalam gua tersebut. Dan di belakang sarangnya itu, tentara Amerika ini, disitulah dia bersembunyi. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, beginikah pertolonganmu? Yang seperti inikah pertolonganmu? Saya meminta doa supaya ada tembok yang besar di sini. Supaya tentara orang sana tidak bisa untuk menjangkau saya. Tidak bisa untuk menangkap saya. Tidak bisa untuk membunuh saya. Saya meminta tembok yang besar Tuhan. Tetapi Tuhan, dia hanya memberikan satu laba-laba. Dan laba-laba itu membangun sarangnya dengan sarang yang besar. Apa yang terjadi? Ketika para musuhnya datang kepada gua tersebut, mereka melihat tidak ada apa-apa. Mereka melihat bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu. Karena secara perpikiran, secara logika, kalau misalnya ada manusia masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba ini mungkin akan rusak atau mungkin sarang laba-laba ini mungkin tidak teratur lagi. Itu yang membuat mereka meninggalkan gua tersebut. Di sini tentara ini sadar bahwa ternyata Tuhan itu tidak hanya membutuhkan, Tuhan tidak hanya harus melakukan suatu perbuatan yang besar. Baru itu dinamakan mukjizat. Bukan Bapak Ibu. Melalui yang sederhana pun Allah sanggup melakukan mukjizat dalam hidupmu. Melalui hal-hal yang kecil pun Allah sanggup melakukan mukjizat dalam hidupmu. Bagaimana Yesus pergi untuk menyelamatkan Lazarus. Sekalipun mereka sebenarnya sudah dari tempat itu. Tetapi mereka kembali ke tempat itu. Karena apa? Yesus ingin menyelamatkan Lazarus. Yesus memiliki kepedulian yang tinggi kepada dia. Akhirnya saudara, inilah yang menjadi motivasi bagi kita. Bahwa sesungguhnya pun kita perlu menyelamatkan sesama kita. Kita perlu menyelamatkan keluarga kita. Kita perlu menyelamatkan saudara-saudara kita. Sehingga moto kita hari ini, selamatkan jiwa dengan antusias dan kepedulian yang tinggi. Yesus peduli dengan Lazarus.
Yesus peduli dengan Marta dan Maria. Dia menangis dengan orang yang menangis. Dan Yesus tertawa dengan orang yang tertawa. Yesus memiliki kepedulian yang tinggi kepada Marta dan Maria. Maka sesungguhnya pun kita memiliki kepedulian yang tinggi. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu atas penanggungan kepada kami, baik berupa materi dan juga support kepada kami. Saya percaya itu merupakan suatu kepedulian yang tinggi dari gereja di tempat ini. Saya tidak melihat jumlah besar atau kecil, tetapi saya meyakinkan bahwa itu adalah kepedulian yang tinggi yang berasal dari saudara. Saya berdoa biarlah Tuhan memberkati saudara. Bahkan tadi malam pun Bapak Ibu dari unit kami, dari penggilingan, memang tidak seberapa jumlah yang diberikan. Tetapi karena ada kepedulian yang tinggi, yang tadinya ada hati-hati yang sedih, karena ada kepedulian ini bisa menyembuhkan, ini bisa membuat sesuatu kebahagiaan bagi kita. Kita perlu membuat suatu kepedulian kepada orang lain. Kita perlu adanya kepedulian kepada orang lain Bapak Ibu. Supaya orang lain bisa diselamatkan. Supaya orang lain bisa datang kepada Tuhan. Sebelum saya tutup, saya sekarang poin yang ketiga. Bagaimana Allah mengukur dan mempertimbangkan rancangannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa Taurat Tuhanlah petunjuk sebagai solusi yang tepat. Saya katakan Taurat Tuhan petunjuk sebagai solusi yang tepat. Perhatikan Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dikatakan bahwa titah Tuhan atau Taurat Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi ketika kita ada mungkin merasa suatu pergumulan yang berat atau pergumulan atau penderitaan yang baru, firman Tuhan menjawab pada hari ini bahwa firman Tuhan, Taurat itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu, hukum Tuhan itu, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengalaman kepada kita. Dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Sehingga kami atau gereja kita di tempat ini Bapak Ibu menyarankan kita supaya kita minimal 1 pasal sehari kita membaca firman Tuhan. Karena apa? Bahwa Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itulah sebagai petunjuk atau solusi yang tepat bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, firman Tuhanlah yang menjadi jawaban Bapak Ibu. Saudara mungkin pergi atau mendatangi orang-orang konselor atau mereka yang pintar secara dunia, itu tidak akan bisa menjawab pergumulanmu. Tetapi Taurat itu dikatakan bahwa Taurat itu Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa dan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kami maksakan Bapak Ibu untuk membacakan firman Tuhan 1 pasal setiap hari. Itu supaya roh saudara kuat, supaya saudara ketika diperhadapkan dengan pergumulan, saudara tidak cengeng, saudara tidak berpikiran yang aneh-aneh, tetapi firman Tuhan itu menjawab pergumulan saudara. Tetapi firman Tuhan itu yang menjawab kebutuhan saudara. Kalau dalam Mazmur 119 ayat 71 dan 72, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Dikatakan oleh Daud bahwa Taurat Tuhan itu yang disampaikan adalah sesuatu yang baik, lebih daripada ribuan keping emas dan perak Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya katakan bahwa cara yang ketiga adalah Taurat Tuhan itulah sebagai petunjuk bagi kita atau sebagai solusi yang tepat bagi kita. Apapun pergumulanmu, apapun mungkin situasimu, bagaimanapun penderitaanmu hari ini, firman Tuhanlah jawabannya Bapak Ibu. Firman Tuhanlah yang menjawab atau yang memberikan saran kepada Bapak Ibu. Sehingga kami mendukung dengan pembukaan komsel-komsel di rumah masing-masing. Supaya apa?
supaya ada Taurat Tuhan di sana, ada taubat, ada hukum Tuhan di sana, supaya apa? Hidup saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, dan saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Fokus firman Tuhan saya tutup dengan kesimpulan. Pikul lakuk yang Allah pasang, belajarlah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Allah pasang itu enak, dan bebannya pun ringan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita.